Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Aspaja TV yang dirahmati Allah, mulut ini kadang-kadang menjadi persoalan-persoalan besar di dunia. Dan memang banyak persoalan-persoalan di antara kita yang dimulai dari mulut. Karena itu tak mengherankan, sebenarnya kita juga bisa belajar kenapa dalam hadis-hadis, kenapa dalam Quran disebut besok itu kalau kiamat, ketika hisab, mulut itu ditutup, tidak bisa ngomong apa-apa lagi, tidak bisa menjadi wakil yang lain. Mulut akan bicara untuk mewakili dirinya sendiri, tangan akan bicara untuk mewakili dirinya sendiri, kaki akan bicara untuk mewakili dirinya sendiri, mata akan bicara untuk mewakili dirinya sendiri, dan semuanya, seluruh organ kita akan bicara untuk dirinya sendiri, tidak mewakili. Karena itu mulut ditutup. Kenapa mulut ditutup? Karena dari mulutlah, mulut itu pisau bermata ganda. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan, bisa untuk kejujuran, bisa untuk kebohongan, bisa untuk kebenaran, bisa untuk kebatilan. Dari mulutlah semua bermula. Kita bisa bayangkan orang dengan mulutnya bisa membuat 99 alasan untuk membenarkan tindakannya, padahal di hati kecilnya dia tahu tindakan itu salah, dia tahu persis niatnya salah, tapi dia bisa membuat 99 atau bahkan 999 alasan untuk menutupi satu alasan yang sebenarnya, niat yang sebenarnya. Mulut yang membuat. Kalau tidak punya mulut, dia nggak bisa buat alasan apapun. Karena punya mulut, dia bisa bikin alasan macam-macam. Tentu saja mulut ini menjadi alat dari nafsnya. Mulut hanya bisa menjadi baik, jadi menjadi alat akalnya, menjadi alat dari hatinya, menjadi alat dari rohnya. Ketika menjadi nafsunya, dia bisa melakukan apa saja untuk membolak-balik semua. Sehingga kalau orang-orang sering mengatakan, begitu orang membuat satu kebohongan, dia akan membuat kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama, dan akan membuat kebohongan ketiga untuk menutupi kebohongan kedua, dan sampai demikian rupa hidupnya penuh dengan kebohongan. Padahal dia tahu itu kebohongan, tapi nanti akhirnya setelah sekian proses, dia tidak pernah tahu lagi mana kebohongan, mana yang bukan bohong. Bahkan dia sendiri lupa bahwa dia berbohong. Mulut asalnya. Kalau tidak punya mulut, dia nggak akan berbohong. Karena itu Rasulullah terkenal tidak pernah berkata-kata kecuali tanya, dan tidak pernah menjawab kecuali yang penting-penting saja, dan tidak pernah membuat alasan apapun untuk yang beliau lakukan kecuali apa yang sebenarnya. Jadi kemampuan kita menjaga mulut itu akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Juga akan menentukan nasib kita dalam pergaulan dengan orang lain, dengan masyarakat, juga antara bangsa dengan bangsa. Berapa banyak peperangan karena mulut orang, beberapa banyak perkelahian karena mulut orang. Maka ungkapan mulutmu adalah harimaumu dalam konteks ini menjadi benar. Dan mulut itu harus pertama kali kita kuasai, kita kelola. Karena tanpa pengelolaan pada mulut, kita akan terjebak pada bahaya-bahaya besar. Itu iktibar yang kita bisa anggap, bisa kita pelajari ketika Anda mendengar bahwa besok di akhirat yang ditutup itu mulut, tidak bisa bicara mewakili. Artinya jangan pakai alasan, karena di akhirat kelak Anda tidak bisa beralasan apapun untuk apa yang Anda lakukan. Tidak bisa mengoles sesuatu kejahatan menjadi kebaikan. Kejahatan akan tampak sebagai kejahatan, dan kebaikan akan bisa tetap tampak sebagai kebaikan. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terlaksana.